Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hai teman-teman, sebelum saya memulai presentasi saya pada siang hari ini, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Berbicara mengenai tak kenal maka tak sayang, ada sedikit hubungannya dengan materi yang akan saya bawakan pada siang hari ini. Dengan mengenali apa yang akan kita lakukan, maka kita dapat menentukan pandangan kita jauh ke depan, keputusan yang akan kita ambil, dan bagaimana cara menjalaninya agar tujuan yang kita harapkan itu dapat tercapai dengan maksimal. Sebelum saya memulai presentasi saya pada siang hari ini, perkenalkan, nama saya Jacqueline Tolanga dari Program Studi Ekonomi Manajemen pada kampus TIE Mujahidin Toli-Toli dengan NPM 2020-10118. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai manajemen manajerial yang dibawakan oleh Bapak Yaya SE MM mengenai struktur pasar. Baik, langsung saja, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata pasar. Dalam artian sempit, pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Di dalamnya akan melibatkan transaksi jual-beli dan aktivitas ekonomi lainnya. Tapi dalam artian yang sangat luas, pasar adalah kegiatan ekonomi itu sendiri. Struktur pasar akan menunjukkan cara kegiatan ekonomi bekerja dalam setiap anggotanya. Struktur pasar adalah sistem pengelompokan pasar yang didasari oleh karakter dari tiap golongan pasar. Karakteristik ini menggambarkan cara setiap organisasi pasar berperilaku dan mengambil keputusan. Di dalamnya nanti akan terlihat cara penentuan harga, cara bersaing, serta peran pasar tersebut secara menyeluruh. Baik teman-teman, adapun cara menentukan struktur pasar. Yang pertama, melihat jumlah pembeli dan penjual. Yang kedua, jenis produknya apakah homogen dan terdiferensiasi. Dan yang ketiga, ada tingkat substitusi produk. Yang keempat, dilihat dari hambatan untuk masuk dan keluar pasar. Yang kelima, dari harga. Dan yang keenam, dari biaya. Dan berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar persaingan tidak sempurna juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Baik, yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat saling mempengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri, atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Selain itu, para pelaku ekonomi pada pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dalam pasar tersebut. Tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna ini sendiri. Perlu teman-teman ketahui, pasar persaingan sempurna juga disebut-sebut sebagai pasar yang paling ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Selain jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, produk yang dijual di jenis pasar persaingan sempurna ini adalah bersifat homogen atau seragam. Di dalam pasar persaingan sempurna ini, pembentukan harga benar-benar terjadi karena keinginan dari produsen dan konsumen, di mana adanya permintaan dari sisi konsumen dan penawaran yang dilakukan oleh produsen atau penjual. Untuk bentuk pasar persaingan sempurna, ada dalam bidang produksi, perdagangan hasil pertanian, serta perikanan. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, yang pertama, jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak, sehingga tidak dapat saling mempengaruhi harga. Ciri yang kedua adalah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam pasar ini bersifat homogen atau seragam. Dan ciri yang ketiga, faktor produksi yang bebas bergerak, di mana para pelaku pasar dapat berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang menurut mereka mungkin lebih menguntungkan. Dan ciri yang keempat adalah adanya kebebasan untuk pengambilan keputusan, di mana harga barang dan jasa benar-benar terjadi sebagai akibat dari interaksi adanya permintaan dari konsumen dan penawaran dari produsen di pasar. Kemudian ciri yang kelima, adanya pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Bagi pembeli, informasi yang diperlukan diantaranya adalah tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahannya, kuantitas dan kualitas barang, serta di mana konsumen dapat menemukan barang yang dibutuhkan. Sedangkan bagi para produsen atau penjual, mengetahui keadaan suatu pasar adalah untuk kelengkapan informasi mengenai perubahan harga, penemuan sumber bahan mentah, tingkat upah, dan teknologi produksi. Faktor yang keenam adalah produsen bebas keluar masuk pasar. Dalam hal ini artinya, produsen yang mampu memproduksi barang dapat masuk secara bebas ke dalam industri pasar. Tidak ada yang dapat menahannya. Dan setiap perusahaan juga dapat bebas keluar dari pasar jika mereka menginginkannya. Adapun contoh sederhana dari pasar persaingan sempurna adalah pasar beras, pasar buah dan sayur, pasar minyak wangi, dan lain sebagainya. Contoh detail dari pasar beras diketahui jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak dalam pasar beras. Pasalnya, beras adalah salah satu kebutuhan pokok di Indonesia. Akibat dari banyaknya penjual dan pembeli inilah, setiap pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk saling mempengaruhi harga, karena produsen beras yang kita pilih hanyalah satu di antara sekian banyak produsen beras.
Berikutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna. Ini adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana kondisi penjual atau pedagang lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Adapun harga dalam pasar persaingan tidak sempurna ini ditentukan oleh pemilik barang itu sendiri, baik perusahaan maupun perorangan. Dan meski para pelaku dalam pasar ini sedikit, namun barang yang ditawarkan sangat beragam. Dengan kata lain, pengertian pasar persaingan tidak sempurna ini adalah suatu bentuk pasar yang hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. Pasar persaingan tidak sempurna ini juga seringkali disebut sebagai suatu bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Karena itu, jenis pasar ini dianggap tidak sempurna karena adanya kecacatan yang bisa menimbulkan ketidakadilan dalam sebuah pasar. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna. Secara umum, ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna adalah yang pertama, jumlah penjual yang sedikit tetapi banyak pembeli. Hal ini terjadi karena produk yang ditawarkan sangat dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, penjual berhak menentukan harga produknya sendiri, karena ada perusahaan yang bersifat tunggal, membuat penjual dapat memainkan harga. Dan ciri yang ketiga adalah penjual baru yang akan masuk susah untuk bersaing. Hal ini terjadi karena penjual lama sudah lebih dulu dikenal oleh pembeli. Dan ciri yang keempat adalah tidak adanya produk pengganti. Salah satu contoh dari pasar persaingan tidak sempurna adalah perusahaan saham, sebab harga saham dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, para pemodal yang membeli saham dengan jumlah yang sangat besar dan faktor eksternal lainnya. Selain itu juga, adanya orang-orang tertentu yang mempunyai akses informasi yang lebih cepat dari investor lain. Maka, hal itu akan membuat pasar saham termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna juga terjadi di suatu pasar apabila salah satu syarat dalam pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi dengan baik. Dan di dalam jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna, ada pun contoh-contoh dari para pelaku pasar yang termasuk ke dalam masing-masing kategori. Yang pertama adalah pasar monopoli, di mana bentuk pasar ini adalah sebagai penjual tunggal yang menguasai pasar atau berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Contoh dari pasar monopoli adalah PT Perusahaan Listrik Tenggara sebagai penyedia listrik, kemudian ada PT Pertamina dan PT Kereta Api Indonesia dan PT Pelayaran Nasional Indonesia. Jenis pasar yang kedua adalah pasar monopolistik. Adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Contohnya adalah perusahaan rokok seperti Jarum, Gudang Garam, Jisamsu, dan lain sebagainya. Sama-sama memproduksi rokok, tetapi setiap perusahaan mempunyai ciri khas masing-masing. Bahkan harga yang dipatok oleh masing-masing perusahaannya juga berbeda-beda. Kemudian ciri yang ketiga adalah pasar oligopoli, adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Dalam kondisi seperti itu, maka barang yang dijual menjadi cenderung homogen atau sulit dibedakan. Contohnya adalah industri semen, industri rokok, jasa penerbangan, layanan komunikasi, dan industri kendaraan bermotor. Oke teman-teman, dari presentasi saya tadi dapat disimpulkan bahwa pasar itu sendiri bukan hanya mengenai tentang suatu tempat yang secara umum dapat kita jumpai, di mana hanya untuk bertemunya antara penjual dan pembeli saja, tetapi semua hal yang dapat dikatakan pasar ketika terjadinya sebuah transaksi di dalamnya. Dan kemudian untuk struktur pasar, untuk menentukan kelompok-kelompok dari para pelaku pasar. Dan untuk kita sendiri, belajar dari materi struktur pasar kali ini, jika kita ingin menjadi para pelaku pasar, kita harus lebih dalam mengenali sesuatu yang akan kita lakukan, bagaimana cara penentuannya, dan hambatan apa yang akan kita jumpai atau kita hadapi ketika kita menjadi pelaku pasar. Kita pun dapat memilih untuk masuk ke dalam jenis pasar apa. Dengan mengenali itu semua dari awal, kita dapat melihat pandangan jauh ke depan, menentukan keputusan apa yang akan kita ambil, dan menjalani apa yang kita pilih sampai mencapai tujuan yang kita semua inginkan. Adapun harapan saya dari video kali ini, semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian. Terima kasih atas atensinya sudah menyaksikan video presentasi saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sampai jumpa.